Be strong the Lord. Ya. Selamat pagi. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diberikan waktu selama 10 menit. Mungkin tidak sampai 10 menit saya akan sampaikan. Tapi kita akan membaca hari ini dari Galatia 6 ayat 3 sampai dengan yang ke-10. Demikian bunyinya. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti. Ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah, melihat keadaannya sendiri, dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Pagi hari ini saya akan berjudul atau saya diberikan oleh Ko Ayung untuk menyampaikan topik yaitu meaningful life, hidup yang bermakna. Ya, kita tahu bahwa banyak orang menyatakan bahwa hidup ini adalah suatu kesempatan. Kadang-kadang kalau kita bertanya kepada orang lain, sebenarnya apa yang menjadi tujuan hidup Anda? Ya jalani aja lah seadanya. Dan hidup ini hanyalah suatu kebetulan saja. Tapi karena aku lahir ke dalam dunia ini, ya dijalani saja. Mengalir saja, ikut arus. Kadang-kadang kita sering mendengar ucapan-ucapan yang demikian. Namun bagaimana kita menjalani hidup ini? Dan bagaimana supaya hidup yang kita jalani ini dapat berarti dan bermakna? Adalah sebuah pilihan dari masing-masing kita. Apabila hidup seorang yang tidak mempunyai tujuan yang jelas, adalah seperti jalannya perahu yang tanpa arah. Jadi banyak orang yang menyia-nyiakan hari-hari dalam hidupnya dengan hal-hal yang tidak berguna, yang tidak berarti. Banyak kok kita melihat juga, termasuk juga orang Kristen, banyak hidupnya itu dipakaiannya minum-minum saja, atau berbuat perbuatan-perbuatan yang kurang menjadi kesaksian bagi kita. Jadi bukan yang tidak menjadi kesaksian bagi orang lain. Jadi oleh karena itu ya kita harus menjalani hidup ini dan harus mempunyai suatu tujuan. Yang Tuhan mau adalah bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan adalah hidup kita menjadi teladan bagi orang lain. Sebagaimana kehidupan Tuhan Yesus menjadi teladan bagi kita semua. Sebab Tuhan telah merencanakan dan merancangkan kehidupan yang baik dan berarti, serta masa depan yang baik bagi kehidupan orang yang percaya. Jikalau kita membaca dari Yeremia pasal 29 ayat 11 mengatakan bahwa aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada kamu hari depan yang penuh harapan. Jadi
Manusia boleh merencanakan apa saja, tetapi Tuhan yang menentukan. Suatu kesaksian bagi kehidupan saya bahwa memang saya pada waktu tamat SMA, pada waktu saya tinggal di panti asuhan, ya tidak ada beasiswa lagi atau tidak bisa melanjutkan di asrama lagi. Tetapi pada waktu itu ada kesempatan untuk mengikuti beasiswa. Saya ikut tes beasiswa. Pimpinan menanyakan kepada saya, Pak Putra, ini kamu mau jadi apa? Ya, saya pikir saya mau jadi pendeta ya. Saya melihat pendetanya itu setiap hari Minggu lihat pakai jas dan sebagainya. Senang sekali ya. Ya. Tetapi setelah saya tes, ternyata hasilnya saya mendapatkan beasiswa sekolah di pariwisata. Jadi saya dibiayai di Akademi Pariwisata. Nah, pada waktu itu sebelum saya menyelesaikan pendidikan, saya sambil bekerja. Jadi saya bekerja di hotel. Ya. Nah, pada waktu saya tes bekerja di hotel, pimpinan saya mengatakan, saya mau jadi bellboy. Saya bilang sama pimpinan. Ya, tetapi bellboy-nya itu sudah penuh. Ya, mau saudara bekerja di bagian kolam renang, membersihkan kolam renang. Ya, tapi saya tidak pikir-pikir banyak lagi. Yang penting saya bisa bekerja, bisa mencari tambahan uang. Akhirnya saya ambil bekerja di kolam renang. Setiap hari kerja saya membersihkan kolam renang, sudah itu menjaga orang berenang. Kalau ada yang kecelakaan, padahal saya tidak bisa berenang, tapi saya bilang mau, saya bilang gitu. Syukurlah selama saya bekerja di kolam renang, tidak ada orang yang tenggelam gitu ya. Kalau ada orang tenggelam, mungkin saya juga ikut tenggelam gitu ya. Jadi oleh karena itu ya saya ambil saja. Dalam beberapa bulan saya bekerja di bagian kolam renang, maka saya ditawarin lagi ada posisi di bellboy, di doorman ya. Saya pindah kerja di bagian bellboy. Nah, sudah itu di bellboy saya berapa bulan, sudah itu saya dipindahkan ke bagian reservation, ke reception, dan juga di telepon operator. Dan akhirnya saya menduduki posisi di reservation manager. Ya, itu ada hotel baru buka di Nusa Dua, saya menjadi reservation manager. Nah, sudah itu saya ini ditawarin untuk bekerja sebagai dosen, sebagai guru. Karena dalam kehidupan saya, bagaimana saya supaya hidup saya bisa berarti dan bisa membantu orang lain dan sebagainya. Akhirnya saya sebagai dosen. Nah, di sana saya diberikan kesempatan untuk bagaimana melatih, mendidik anak-anak. Sudah itu saya carikan pekerjaan di hotel. Pada saat itu banyak hotel baru buka, sehingga gampang untuk menyalurkan para lulusan itu. Nah, disitulah saya menemukan bahwa bagaimana kita bisa membantu orang lain untuk mendapatkan pekerjaan, untuk kehidupan masa depan mereka. Nah, inilah kebanggaan saya, bagaimana saya bisa membantu orang lain. Nah, oleh karena itu, apa yang kita jalani, apa yang kita kerjakan, 90% dari anak-anak itu bisa bekerja di hotel. Mereka bisa mendapatkan pekerjaan, mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi dari yang 10%-nya itu mereka bekerja berwirausaha dan sebagainya. Nah, inilah suatu kebanggaan kita. Oleh karena itu, apa yang kita rencanakan, apa yang sudah kita programkan, tetapi semuanya itu ada di tangan Tuhan. Ya. Nah,
rancangan Tuhan bagi kehidupan saya dan saudara adalah baik adanya. Oleh sebab itu, karena hidup ini adalah suatu anugerah, maka kita harus berusaha di dalam menjalani hidup ini harus mempunyai tujuan yang jelas, ya. Jadi mau jadi apa kita dan sebagainya. Oleh karena itu, bagaimana supaya hidup kita bermakna bagi orang lain. Nah, kita harus bertanggung jawab dengan kehidupan kita masing-masing. Kita diberi talenta oleh Tuhan masing-masing dengan kemampuan kita harus jalani dengan baik. Jadi bisa mengembangkan potensi untuk bisa dimaksimalkan. Kita perhatikan tekad Rasul Paulus, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika kita harus hidup di dunia ini, itu berarti bekerja memberi buah. Ya. Nah, ini adalah suatu kesaksian bagi Paulus waktu di dalam penjara. Paulus tidak menyesal walaupun mereka dipenjara oleh karena nama Tuhan, tetapi mereka tidak menyesal dan bahkan banyak orang yang percaya di sana. Nah, kita harus ingat bahwa hidup ini adalah suatu anugerah yang sangat indah dan harus semaksimal mungkin bisa bermanfaat bagi orang lain. Baik tentang keselamatan maupun manfaat yang lainnya, supaya dapat menyenangkan hati Tuhan. Dalam menjalani hidup ini, tentu yang penuh arti aku hidup, tapi bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Oleh karena itu, di dalam menjalani hidup ini yang penuh arti, kita harus tetap bersukacita. Karena kita memiliki Tuhan yang begitu mengasihi hidup kita, yang rela berkorban di kayu salib untuk kita semua. Hendaklah kita tetap kuat, karena Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kita. Jadi bagaimana kita diberikan kesempatan untuk melakukan atau memberikan pelayanan kepada Tuhan. Lakukanlah hal itu dengan sukacita. Tidak ada kesempatan yang kedua. Tetapi selama kita masih hidup, kita masih mempunyai kesempatan untuk melakukan itu. Supaya hidup kita penuh dengan arti. Jadi oleh karena itu, marilah kita bersama-sama melakukan sebagai apa yang kita lakukan pada saat sekarang ini, memberikan pelayanan kepada Tuhan, memberikan pelayanan bagi orang lain untuk bagaimana kita bisa menjangkau orang. Di wrapping Pak, karena waktunya sudah lewat ya Pak. Ya, jadi dalam kehidupan ini tentu kita harus hidup yang memberikan buah. Dalam arti bagaimana kita bisa menghasilkan buah, tentu dalam kehidupan kita harus senantiasa mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Itulah firman Tuhan pagi hari ini. Mudah-mudahan akan menjadi berkat bagi kita. Amin. Amin. Terima kasih Pak Putu. Tuhan berkati Pak. Silakan Pak. Ini misi kami, ini misi kami. FGPMNA. Mari bergandeng tangan dengan perisai iman, bersaksi